Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Ilahi atau Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat ini Bapak sebagai salah satu pemateri di kegiatan MPLS SMP 2 Tomo tahun ajaran 2020-2021 yang akan memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya izinkan Bapak untuk menyampaikan ucapan selamat datang, selamat bergabung kepada seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Tomo, yang insya Allah semoga kalian nyaman, betah, dan kita bersama-sama untuk menjadi siswa yang baik, siswa yang berkarakter, siswa yang mempunyai ilmu dan akhlak yang baik. Sebelum Bapak menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, izinkan Bapak untuk menyampaikan permohonan maaf, karena seharusnya memang kegiatan ini disampaikan atau dilaksanakan langsung berhadapan dengan kalian, hanya karena memang kita masa pandemi COVID-19, keadaanlah yang memaksa kita untuk melaksanakan kegiatan seperti ini, yaitu melalui daring atau dalam jaringan, melalui channel YouTube ataupun WhatsApp. Oke, Bapak akan mulai saja. Untuk kalian mohon disimak baik-baik bahwa materi yang akan Bapak sampaikan yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentu kalian waktu kelas 6 pernah mempelajari bersama dengan para guru-guru yang terhormat di sekolah dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu adalah sadar, menyadari bahwa kita adalah makhluk individu, makhluk sosial. Kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diartikan bahwa kesadaran seseorang menyadari bahwa dia hidup di tengah-tengah segala perbedaan yang ada, yang terdapat di negara Republik Indonesia, baik itu perbedaan agama, perbedaan bahasa, perbedaan suku bangsa, perbedaan karakter, perbedaan pemikiran. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia harus selalu siap untuk menerima perbedaan itu, karena perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ilustrasikan, kalau misalnya perbedaan itu, kalian tentu pernah melihat sebuah kendaraan bermotor, atau orang tua kalian atau tetangga kalian mempunyai motor. Apakah motor itu juga terwujud dalam satu komponen? Tentu tidak. Atau dalam komponen yang sama? Tentu tidak. Artinya bahwa motor itu terdiri dari komponen atau unsur-unsur yang berbeda. Bapak ambil contoh, ban terbuat dari karet, kemudian peleknya dari besi, kemudian spionnya dari kaca, lalu mesinnya dari besi, lalu motor itu juga hidup oleh bensin, di dalamnya ada oli. Itu artinya bahwa motor itu pun bisa bergerak, bisa bermanfaat karena berbeda-beda. Nah, sama halnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa perbedaan-perbedaan itu bisa kita satukan menjadi sebuah hal yang bermanfaat, yang berguna. Tentu perbedaan dari suku bangsa, perbedaan dari bahasa, perbedaan adat istiadat, ini akan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara yang kaya raya dan mempunyai manfaat. Nah, hubungannya dengan MPLS, kalian nanti di SMP 2 Tomo akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda SD, yang berbeda bahasanya, yang berbeda karakternya, yang berbeda tata keramanya atau kelakuannya. Nah, perbedaan-perbedaan itu jangan membuat kalian menjadi berpecah belah, tetapi justru perbedaan itu akan menjadi sebuah hal yang unik, akan menjadi sebuah hal yang indah ketika kita bisa mensikapinya dengan baik, sehingga kita akan menambah teman, akan menambah wawasan kita. Bapak ambil contoh misalnya yang berasal dari
SD Warung Bungur akan bertemu dengan yang berasal dari SD Dharma Jaya, dari SD Dharma Wangi dan sekitarnya. Itu artinya kita akan bertambah teman yang tadinya temannya di SD cuma 10, di SMP nanti bisa 20, 30. Nah, itu yang dimaksud oleh Bapak bahwa perbedaan itu akan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita. Jadi Bapak berharap bahwa dari sejak dini kalian terbiasa untuk melihat perbedaan itu bukan sebuah hal yang harus kita benci, apalagi harus kita musuhi, tetapi perbedaan itu justru harus menjadikan kita lebih kaya, lebih mampu, lebih menambah pengetahuan kita dalam berkehidupan di kemudian hari. Nah, hubungannya dengan kalian nanti di jenjang selanjutnya atau di sekolah, bagaimana sih Pak menjadi warga negara yang baik itu? Bagaimana sih Pak kita menjadi warga negara yang punya kesadaran berbangsa dan bernegara? Harus kita ingat bahwa kita berbeda-beda tetapi dalam sebuah bingkai, dalam sebuah negara yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kalian akan bertemu dengan orang yang berbeda, mungkin di jenjang selanjutnya setelah SMP, SMA, di perkuliahan atau di pekerjaan sekalipun kalian akan menemukan perbedaan-perbedaan itu. Maka bangunlah dari sekarang kebiasaan-kebiasaan untuk menerima perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita sebagai sebuah hal yang indah, sebagai sebuah hal yang beraneka ragam. Bapak di awal tadi sudah memberi contoh bagaimana sebuah kendaraan bermotor bisa tersusun rapi, bisa terwujud menjadi sebuah kendaraan dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, selanjutnya Bapak akan coba bahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran itu akan muncul seiring dengan bagaimana kita mengetahui lalu kesadaran yang kedua adalah yang harus dibangun adalah kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus mempunyai kesadaran bahwa negara Republik Indonesia mempunyai aturan atau dasar peraturan yang dipakai sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Mungkin kalian sejak kelas 1 SD sudah mengenalnya. Ya, yaitu Pancasila. Pancasila itu ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak, apakah Pancasila itu harus selalu berurutan? Betul, jawabannya harus selalu berurutan. Kenapa? Karena sila ke-1 ditempatkan sebagai sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa setiap warga negara, setiap individu yang menjadi warga negara Indonesia tentu harus mempunyai Tuhan, harus beragama. Apakah harus selalu satu agama? Tidak. Ada agama-agama yang kita sudah ketahui bersama, yaitu ada Islam, ada Kristen, Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, dan satu aliran kepercayaan yaitu Konghucu. Nah, untuk mencapai nilai ketuhanan itu artinya warga negara Indonesia semua harus mempunyai dasar ketuhanan, mempunyai dasar agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya ketika sila itu sudah tercapai, maka sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab tentu sudah bisa diterapkan dengan dasar tadi nilai ketuhanan. Artinya syarat pertamanya yaitu nilai atau sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Baru kita masuk di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu apa, Pak? Beradab itu apa? Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa itu beradab? Beradab itu mempunyai nilai etika, nilai sopan santun, menjunjung tinggi perilaku yang sesuai tadi dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai ketuhanan yang ada di sila ke-1. Lalu yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jika orang sudah mempunyai nilai ketuhanan, nilai
menerapkan nilai keadilan dan nilai keadaban yang ada di kehidupan masyarakat, maka sila ketiga baru bisa tercapai, yaitu apa? Adanya persatuan Indonesia. Jadi persatuan Indonesia itu bisa terwujud apabila satu, sila ketuhanannya, nilai ketuhanannya sudah bisa dilaksanakan oleh setiap warga negara. Kemudian nilai keadilan dan keberadaban sudah dimiliki oleh setiap warga negara. Baru bangsa Indonesia ini masuk di sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lalu yang keempat, permusyawaratan, ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia ini selalu menyelesaikan permasalahan dengan cara bermusyawarah. Contoh misalnya kalian ada perbedaan pendapat di kelas, itu selalu harus dimusyawarahkan. Jangan menggunakan kekerasan karena tadi tidak sesuai dengan nilai atau sila ke-1, ke-2, dan ke-3. Artinya harus selalu dimusyawarahkan. Kalian kerja kelompok menentukan misalnya jawaban, menentukan bentuknya, menentukan warna jilidnya, itu harus dimusyawarahkan. Nah, kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa ketika nilai ketuhanan, nilai keadilan dan keberadaban, kemudian nilai persatuan, nilai bermusyawarah, maka ketika 4 nilai itu sudah dilaksanakan, maka apa? Akan tercapailah tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sadar tentang perbedaan, bahwa kita hidup berada di tengah-tengah perbedaan. Bukannya bahwa tadi di Bapak contohkan tentang kendaraan, lalu Bapak contohkan lagi misalnya kalian juga bisa adanya perkembangbiakan manusia di muka bumi ini antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, tentunya bukan karena sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Nah, lalu makanan yang kalian makan itu disusun dengan setiap perbedaan. Misalnya Bapak ambil contoh, misalnya kalian makan bakwan atau bala-bala, itu terdiri dari banyak unsur sehingga bisa membuat atau bisa terwujud sebuah makanan bakwan atau bala-bala. Nah, yang kedua yang harus disadari oleh kita sebagai warga negara, yaitu kita mempunyai ideologi dasar yang mendasari hidup berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Bapak kira itu dulu yang Bapak bisa sampaikan. Sekali lagi di materi MPLS kesadaran dan berbangsa dan bernegara ini Bapak titipkan kepada kalian ketika kalian masuk di pembelajaran sebagai siswa di kelas 7 di SMP 2 Tomo. Sekali lagi Bapak titipkan, lihat perbedaan itu sebagai sebuah bentuk keindahan, jangan sampai menjadi ejekan, apalagi saling menghina ketika ada teman yang memang berbeda, baik itu dari segi fisik maupun dari segi pemikiran. Jangan menjadi hinaan, justru kita menjadi pelajaran. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain, justru perbedaan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Itu pun untuk kita yang mau belajar, berpikir dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih pemaparan dari Bapak. Tetap semangat belajar walaupun kondisinya saat ini kita harus belajar melalui online. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kita bisa bertemu secara langsung, bertatap muka di kelas agar kita lebih nyaman berbelajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.